terhadap keterbatasan teori yang di mana hanya menekankan pertukaran antara pemimpin dan bawahannya, dan konsep ini pertama kali dikembangkan oleh James MacGregor Barnes pada tahun 1978 dan dikembangkan oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985. Barnes menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan motivasi serta moralitas ke tingkat yang lebih tinggi. Bas juga menjelaskan atau menyatakan pemimpin transformasional tidak hanya memotivasi untuk mengembangkan tujuan organisasi, tetapi meningkatkan dan membantu bawahan untuk mengembangkan potensi serta nilai-nilai pribadi yang positif. Teori transformasional. Teori ini menenangkan hubungan antara pemimpin dan mengikuti. Pemimpin berperan motivasi, menginspirasikan serta memperhatikan potensi dan moralitas tinggi dalam kepemimpinan. Konsep dasar dari teori ini berpusat pada kemampuan pemimpin untuk menciptakan perubahan besar dalam organisasi melalui pengaruh, inspirasi, dan keteladanan. Bernard Bass mengidentifikasi 4 dimensi utama dari kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama ada pengaruh ideal. Pemimpin menjadi teladan dan panutan moral bagi pengikutnya. Yang kedua ada motivasi inspiratif. Pemimpin mampu memberikan visi dan makna terhadap pekerjaan sehingga menumbuhkan semangat kerja. Yang ketiga, ada stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis dari para anggotanya. Dan yang keempat, ada perhatian individual. Pemimpin memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan perkembangan pribadi setiap anggota tim. Melalui keempat dimensi ini, kepemimpinan transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun perubahan jangka panjang melalui pertumbuhan dan pemberdayaan individu dalam organisasi. Teori kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memberdayakan, dan mendorong pengikutnya mencapai potensi terbaik mereka. Gaya kepemimpinan ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan melalui pemberdayaan psikologis, mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas tim, serta menumbuhkan inovasi dan kreativitas melalui orientasi pembelajaran dan efeksi diri. Selain itu, kepemimpinan transformasional juga dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan berkat kedekatan antara pemimpin dan bawahan, serta berperan dalam mengembangkan calon pemimpin masa depan dengan memberi ruang bagi pertumbuhan individu. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Secara konseptual, elemen-elemennya sering tumpang tindih dan sulit dibedakan. Pendekatan ini juga kerap dianggap sebagai sifat pribadi yang sulit dilatih, serta belum memiliki bukti kausal yang kuat terhadap perubahan nyata dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan transformasional cenderung bersifat elitis dan antidemokratis karena pemimpin sangat dominan serta berpotensi disalahgunakan jika pemimpin mengarahkan visi untuk kepentingan pribadi. Jika dibandingkan dengan teori kepemimpinan transaksional, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan terhadap motivasi bawahan. Pemimpin transaksional lebih fokus pada sistem penghargaan dan hukuman untuk mencapai hasil yang diharapkan, sementara pemimpin transformasional mengutamakan pengembangan potensi individu melalui inspirasi dan pemberdayaan. Meski demikian, kedua teori ini sebenarnya juga melengkapi kepemimpinan transformasional, memberi arah dan makna jangka panjang, sedangkan kepemimpinan transaksional membantu menjaga stabilitas dan disiplin dalam organisasi. Salah satu contoh penerapan teori kepemimpinan transformasional dapat ditemukan pada tokoh Nelson Mandela, seorang mantan presiden Afrika Selatan. Mandela dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi besar untuk menciptakan persatuan di tengah perpecahan sosial di negaranya. Ia tidak hanya memimpin melalui kekuasaan politik, tetapi juga dengan memberikan teladan moral, empati, dan sangat rekonsiliasi
masyarakat digitalisasi layanan publik dan memperjuangkan pembangunan merata di seluruh Indonesia. Gaya pemimpin ini menunjukkan upaya untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat serta aparat pemerintah agar ikut aktif dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Menurut kami, teori kepemimpinan transformasional sangat relevan dalam konteks kepemimpinan modern saat ini. Teori ini menekankan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan menumbuhkan semangat kerja melalui keteladanan, visi, dan kepercayaan dalam dunia yang terus berubah. Membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola tetapi juga memotivasi dan mengarahkan tim menuju perubahan positif. Dalam dunia pendidikan, teori ini sangat penting diterapkan oleh guru atau tenaga pendidik. Pemimpin pendidikan transformasional tidak hanya menuntut presentasi akademik, tetapi juga berperan membentuk karakter, nilai, dan motivasi siswa. Dengan memberi perhatian individual dan dorongan moral, pemimpin seperti ini menciptakan budaya belajar yang sehat dan inovatif. Kami juga melihat bahwa teori ini dapat diterapkan dalam dunia pemerintahan dan korporasi. Pemimpin yang transformasional mampu membangun semangat kolektif dan rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan organisasi. Nilai-nilai seperti integritas, empati, dan pelayanan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik dan loyalitas karyawan. Secara pribadi, kami merasa teori kepemimpinan transformasional menjadi inspirasi dalam mengembangkan diri. Teori ini mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah, melainkan menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi orang lain. Kami belajar bahwa kepemimpinan sejati berawal dari niat untuk mengubah diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengubah orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kami berharap dapat menjadi pribadi yang mampu memimpin dengan hati, visi, dan tanggung jawab moral yang kuat di masa depan.